bersyukur hari ini kita masih bisa berkumpul, berjumpa lewat Zoom. Nah, hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan, yaitu penyertaan Tuhan. Hari-hari ini kita mungkin mulai merasakan bahwa adanya ketakutan akan terjadinya resesi di tahun depan. Banyak orang yang berkata bahwa tahun depan akan menjadi tahun yang sulit. Dan ketika saya ikut meeting juga di beberapa perusahaan, mereka menyatakan bahwa mulai terjadi penurunan omset. Targetnya tidak tercapai karena daya beli mulai menurun dan masyarakat mulai menahan untuk melakukan pembelian. Mereka mulai khawatir akan banyak hal yang akan terjadi di tahun depan. Sehingga saat-saat ini banyak orang mulai berpikir, bagaimana kita dapat bertahan di tahun depan? Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa bertahan? Bagaimana caranya untuk kita bisa melewatinya? Tetapi di tengah-tengah banyaknya kekhawatiran yang ada, apa yang akan terjadi di tahun depan, saya yakin dan percaya bagi kita orang yang percaya, apapun yang akan terjadi itu tidak akan bisa mempengaruhi hidup kita. Karena Tuhan pasti selalu menyertai hidup kita. Mari kita buka dalam Yesaya 43 ayat yang kedua. Yesaya 43 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ketika kita membaca ayat ini, maka iman percaya kita akan lebih tumbuh lagi kepada Tuhan. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita dalam setiap kondisi hidup kita saat ini. Dalam setiap kesulitan yang mungkin sedang kita alami atau masalah apapun yang sedang kita hadapi saat ini, kita yakin dan percaya Tuhan pasti selalu beserta dengan kita. Ayat ini tidak mengatakan bahwa ketika kita disertai Tuhan, kita tidak akan mengalami masalah. Tapi ayat ini menyatakan bahwa di tengah-tengah masalah yang kita alami, Tuhan pasti beserta dengan kita. Kita mungkin bisa menyeberang air. Tuhan tidak bilang kita tidak akan basah. Kita tetap akan basah. Tetapi ketika kita sedang menyeberang, Tuhan pasti menyertai kita. Kalau kita mulai mengingat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dalam Keluaran 13, itu dikatakan bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel itu pada waktu siang dan malam. Tuhan sertai pada waktu siang dengan tiang awan dan pada waktu malam dengan tiang api. Sehingga bangsa Israel itu bisa berjalan siang dan malam. Tetapi ketika Tuhan Yesus beserta dengan bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api, bangsa Israel tetap mengalami banyak masalah. Mereka tetap mengalami banyak kesulitan. Salah satu contoh ketika mereka mencari air yang mereka temukan adalah air yang pahit. Tapi ketika berjalan dengan Tuhan, Tuhan merubah air yang pahit menjadi manis. Nah, hidup kita ketika kita disertai dengan Tuhan, maka kita akan merasakan kecukupan yang Tuhan akan berikan dalam setiap hidup kita. Dan ini dicontohkan dari bangsa Israel ketika mereka berjalan dari Mesir sampai kepada Kanaan. Di tengah perjalanan mereka tidak pernah berkekurangan. Kita pun demikian, ketika Tuhan berjanji, Tuhan beserta dengan kita, maka Tuhan pasti membuat kita cukup. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa disertai Tuhan? Hari ini kita mau coba belajar dari satu tokoh di Alkitab,
dalam 2 Tawarikh 17, kita coba melihat dalam 2 Tawarikh 17 ayat 1 sampai 5. 2 Tawarikh 17 ayat 1, maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel. Ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Ayat 3, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Kenapa Tuhan menyertai Yosafat? Di ayat 3 berkata, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya. Apa yang sudah dilakukan oleh Daud memberikan contoh dan teladan kepada Yosafat, sehingga Yosafat meniru apa yang dilakukan oleh Daud. Demikian juga kita, Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kita harus selalu ingat bahwa kita adalah contoh dan teladan buat anak cucu kita. Apakah cuma hanya untuk anak cucu kita? Ternyata tidak. Kita adalah contoh dan teladan dimanapun kita berada. Firman Tuhan berkata kita adalah surat yang terbuka. Surat yang terbuka artinya semua orang bisa melihat kita, bisa membaca apa isinya. Apa yang kita lakukan itu akan menjadi contoh dan teladan bagi semua orang. Bukan hanya di tengah-tengah keluarga kita, tapi di tengah-tengah dimanapun Tuhan tempatkan, kita adalah contoh dan teladan. Oleh karena itu, kita harus memberikan contoh yang baik dan benar bagi anak cucu kita dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, hal apa sih yang dilakukan oleh Daud yang menjadi teladan bagi Yosafat? Dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, Kisah Rasul 13 ayat 22 berkata, setelah Daud disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Ternyata ketika kita mau menjadi orang yang disertai Tuhan, yang pertama adalah kita harus berkenan kepada Allah. Daud bisa berkenan karena Daud melakukan kehendak Tuhan. Ketika Daud menjadi pelaku-pelaku firman, ini juga mengajarkan kita. Sudah berapa banyak firman yang kita dengar hari-hari ini? Sudah berapa banyak firman yang kita lakukan? Apakah firman yang kita dengar masuk dari telinga kanan keluar ke telinga kiri? Ataukah firman itu tertanam dalam hati kita dan kita mulai melakukan seluruh firman yang kita dengar? Kita mulai menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau kita mulai melakukan firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, maka yang pertama kita akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Mazmur 40 ayat 8, firman Tuhan berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ini adalah pernyataan Daud. Daud suka melakukan firman Tuhan. Firman yang kita dengar mulai kita lakukan, supaya kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan.
Yang kedua adalah di ayat 4. Ayat 4 berkata, melainkan mencari Allah ayahnya. Ketika kita mau hidup berkenan di hadapan Allah, kita harus melakukan firman Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup mencari Allah. Yosafat punya pilihan untuk cari Baal atau cari Allah. Sama seperti kita saat ini. Kita punya pilihan untuk mencari siapa. Ketika kita punya masalah, kita punya pilihan. Kita mau cari siapa kira-kira yang bisa menolong kita, atau kita mau cari Allah. Kalau kita cari siapa yang bisa menolong kita, belum tentu siapa yang kita cari itu dapat menolong kita. Karena kita manusia punya keterbatasan. Tapi ketika kita lari kepada Allah, Allah pasti sanggup untuk menolong kita. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka disertai Tuhan. Tuhan pun ketika mereka cari Tuhan terus, bukan cuma disertai oleh Tuhan. Tuhan memberikan mereka hidup yang berkecukupan. Dan jalan yang Tuhan berikan kepada mereka itu adalah jalan yang benar. Ketika kita mulai cari Tuhan, jalan yang kita tempuh, Tuhan akan buat itu menuju kepada jalan yang benar. Kalau selama ini jalan yang kita jalani salah, kita mulai cari Tuhan, maka jalan kita akan Tuhan rubah dari jalan yang salah menuju pada jalan kebenaran. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita butuh Tuhan. Oleh karena itu kita harus cari Tuhan. Kita cari Tuhan dengan cara kita mulai berdoa, kita memuji Tuhan, kita mulai menyembah Tuhan. Karena ketika saat kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Nah, yang ketiga adalah ketika kita mau disertai Tuhan, kita harus memberitakan firman. Dalam ayat yang ke-9, dalam 2 Tawari, ayat yang ke-9 berkata, mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Yang dilakukan Yosafat adalah mengirim utusan untuk mengajar firman Tuhan. Kita tentunya tidak semua akan bisa menjadi pendeta. Kita tidak semua akan bisa berbicara di mimbar untuk mengajar kepada banyak orang. Tetapi paling tidak, kita adalah orang yang bisa mengajar dari hal yang paling kecil di tengah-tengah keluarga kita. Ulangan 6 ayat 7 berkata seperti ini. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Tuhan menyuruh kita, memerintahkan kita untuk setiap saat mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai melihat kebaikan Tuhan, kita mulai mengajarkan kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita akan mengingat bahwa orang tuanya hidup dari kebaikan Tuhan. Saat ini apa yang sudah kita berikan buat anak-anak kita? Apakah kita sudah mengajarkan mereka firman Tuhan? Ataukah anak-anak kita melihat hari-hari kita menonton film drama Korea? Yang kita bicarakan adalah hobi kita. Atau kita mulai bicara kepada anak-anak kita kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita bisa disertai Tuhan. Kita harus hidup. Yang pertama adalah berkenan kepada Tuhan. Ketika kita mau berkenan, kita harus menuruti firman Tuhan. Yang kedua, kita harus cari Tuhan. Kita berdoa, kita memuji, menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, kita mulai mengajarkan kepada anak-anak kita
kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami. Dengan demikian, ketika 3 hal ini kita lakukan, maka saya yakin dan percaya Tuhan pasti beserta dengan kita. Amin.